Hari Minggu anak-anak, selamat pagi. Kembali bertemu sama Bunda Dian dan Kak Irbi. Iya, kita mau apa ya hari ini? Iya, kita mau ibadah IMPA tetapi masih di rumah masing-masing. Sekarang sebelum kita ibadah, Bunda minta supaya anak-anak sudah siapkan apa? Siapin Alkitabnya, siapin apa? Persembahannya. Dan yang terpenting adalah siapkan hati dan pikiran. Sekarang Bunda kasih kesempatan dulu. Ya, semua sudah siap? Kita akan mulai ibadah. Tetapi Bunda kasih kesempatan lagi sekali untuk mengambil saat teduh. Iya. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita akan angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh girangan haleluya. Oh girangan puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita harus siap menjawab apa? Ya, Ya. Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan yang kedua. Lagunya apa Kak Irbi? Aku bersuka cita Bunda. Oke. Kalau lagunya bersukacita, mukanya jangan kayak buah jeruk, oke? Iya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Lagi sekali. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Ya, tetap berdiri, kita akan berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk memimpin akan ibadah kita. Semuanya siapkan hati dan pikiran dan sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat ibadah IMPA walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam ibadah-Mu. Dan setiap ibadah ini Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam
pujian Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal 117 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Kak Irbi ulang satu kali lagi ya. Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dan akan dibacakan oleh teman kalian, Re. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, terima kasih Adire untuk pembacaan Mazmur pujian kita hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian lagi. Judulnya apa, Bun? Memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu. Jadi kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Satu kali lagi ya adik-adik, harus lebih semangat. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, saat ini kita ketemu sama Kak Alen akan menceritakan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Sikap doanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan saat ini Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Adik-adik ya Tuhan, pada saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dan hadir di tengah-tengah kami, agar kami juga dapat memahami firman-Mu pada hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan pengucapan syukur kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan kita pada minggu ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang akan dibacakan oleh teman kita Nabel. Untuk Nabel dipersilakan. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 di bawah Periko menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian mengangkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini akulah mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau kuperintahkanlah kepada para imam
para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air dan turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus lama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nabel yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik ingat nggak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Atau siapa yang membawakan firman Tuhan minggu lalu? Ya, Kak Yitro yang membawakan firman Tuhan minggu lalu tentang tetap teguh bersama Tuhan meskipun dalam penderitaan. Ya, adik-adik melalui firman yang minggu lalu, adik-adik tetap harus ingat ya, meskipun dalam penderitaan maupun kesusahan dan kesulitan, adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan dan juga tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Nah, untuk minggu hari ini, kita akan belajar tentang Aku yakin Tuhan besertaku. Nah, dari firman yang sudah adik-adik baca di rumah, di kitab Yosua tadi, itu menceritakan tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik pernah lihat sungai nggak? Atau pernah nonton di TV lihat sungai? Nah, biasanya sungai itu arusnya deras, dan kalau kita di dekat sungai itu harus hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati bisa terseret sungainya, bisa tenggelam. Ya, berbahaya kalau kita main di sungai. Nah, tapi pada waktu itu Yosua difirmankan oleh Tuhan dalam bacaan tadi bahwa Tuhan tetap menyertai Yosua dan juga bangsa Israel sehingga mereka mampu menyeberangi sungai Yordan. Nah, kalau adik-adik perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan tadi, Tuhan memberitahu Yosua bahwa mereka dapat menyeberangi sungai Yordan apabila imam-imam yang membawa bait Allah. Nanti adik-adik bisa lihat gambarnya di sini bagaimana imam-imam itu membawa tabut Allah menyeberangi sungai Yordan. Nah, ketika imam-imam sudah berdiri di tepi sungai Yordan, maka seketika sungai Yordan itu semuanya menjadi surut, menjadi kering, sehingga Yosua dan juga bangsa Israel mampu melewati sungai Yordan itu. Nah, dari firman Tuhan itu kita dapat belajar bahwa kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Yosua dan juga pasti menyertai adik-adik juga. Nah, bentuk penyertaan Tuhan kepada kita tidak secara langsung seperti yang cerita Yosua tadi, tapi dalam berbagai bentuk. Misalkan adik-adik bisa belajar di rumah bersama mama papa,
Atau mungkin dulunya adik-adik waktu sekolah sering diantar dan juga dijemput oleh mama papa. Itu merupakan bentuk pernyataan dari Tuhan. Nah, misalkan juga adik-adik kalau misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan PR di rumah, dibantu sama kakaknya atau dibantu sama papa, itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan. Atau pas adik-adik lagi sakit, dirawatnya sama mama papa atau melalui dokter. Nah, firman Tuhan mengajarkan dari bacaan Yosua ini bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita apabila kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik juga harus belajar dari Yosua ini. Yosua selalu yakin dan percaya kepada Tuhan. Yosua selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga Tuhan mengasihi Yosua dan juga menyertai Yosua dalam setiap hal. Nah, kalau adik-adik mau seperti Yosua, adik-adik juga harus mencontoh Yosua ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan supaya Tuhan tetap juga menyertai kita dalam sepanjang hidup kita. Amin. Ya, adik-adik kan sudah mendengarkan tuh cerita tentang Yosua. Nah, sekarang kita akan kuis. Kuisnya diperuntukkan untuk 15 orang. 5 dari pra-TK, 5 anak dari kelas kecil, dan juga 5 anak dari kelas tanggung. Nah, diperhatikan ya soalnya gampang kok. Sebutkan 3 bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebutkan 3 saja, 3 bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk 15 orang tercepat akan ditayangkan fotonya di video ibadah kita minggu depan, ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk doa syafaat. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa dari bacaan kami di Yosua, dan biarkanlah kami anak-anak-Mu ya Bapa dapat belajar dari tokoh Yosua ini, bagaimana ia dapat senantiasa mempercayai-Mu ya Tuhan, dan juga senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu ya Bapa, sehingga Engkau juga menyertai Yosua, dan juga agar kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang di rumah pada saat ini, agar kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan juga perlindungan, baik kepada adik-adik kami maupun juga kepada mama papa, oma opa, dan juga kakak adik kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami mohon agar kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau senantiasa menuntun langkah kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang terbaik untuk masa depan kami masing-masing, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Kakak Alen untuk firman-Nya hari ini. Ya, kita akan angkat pujian untuk menyambut firman yang sudah kita dengarkan dengan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi.
kita. Untuk itu adik-adik harus mempersiapkan persembahannya dulu ya. Kita akan mengangkat pujian Ku Beri Persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan ya Tuhan, baru saja kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Sekarang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tetap sikap berdiri, kita mau berdoa. Gimana sikap berdoanya? Oke, terima kasih. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mengikuti akan ibadah infak. Apa yang kami sudah dengar hari ini Tuhan tentang firman-Mu, biarlah boleh diam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepekan, sehingga minggu depan kami kembali boleh mengambil ibadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti biasa kita jongkok dulu ya. Jongkok. Ayo jongkok. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu.